Nama saya Fernando Subagja dan saya akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan. Pendahuluan. Kegiatan supervisi dilakukan bertujuan untuk membentuk perilaku anggota organisasi sesuai dengan norma dan budaya organisasi itu, bagi kepentingan maksud dan tujuan organisasi. Yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana agar orang-orang melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga produk yang dihasilkan sesuai standar mutu dan jumlah yang ditetapkan. Istilah supervisi pendidikan mengacu kepada misi utama organisasi pendidikan, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu akademik. Konsep dasar. Konsep supervisi pendidikan. Mutu pembelajaran merupakan refleksi dari kemampuan profesi guru. Supervisi pendidikan berkepentingan dengan upaya peningkatan kemampuan profesi guru yang akan berdampak pada peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran. Fungsi supervisi pendidikan yaitu meningkatkan kemampuan profesional guru dalam mewujudkan proses belajar serta peserta didik yang lebih baik melalui cara-cara mengajar yang lebih baik. Sasaran supervisi. Sasaran supervisi pendidikan adalah proses pembelajaran serta peserta didik dengan tujuan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Supervisi pendidikan, pemberdayaan akuntabilitas profesional guru direfleksikan dengan kemampuan merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, memanfaatkan hasil penilaian bagi peningkatan layanan pembelajaran, memberikan umpan balik secara tepat, teratur dan terus-menerus kepada peserta didik. Lalu ada melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, menciptakan lingkungan belajar menyenangkan, mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran, memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia, mengembangkan interaksi pembelajaran, strategi, model, dan teknik yang tepat, melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran. Pemberdayaan akuntabilitas profesional guru hanya akan berkembang apabila didukung oleh penciptaan budaya sekolah sebagai organisasi belajar yang dimana para anggotanya menunjukkan kepekaan terhadap masalah-masalah tanpa desakan atau perintah dari pihak luar. Sasaran lainnya dari supervisi pendidikan adalah membina kepala sekolah dan guru-guru untuk memiliki kemampuan manajemen sumber daya pendidikan, meliputi kemampuan dalam pengadaan, penggunaan atau memanfaatkan dan merawat atau memelihara. Fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama ada fungsi penelitian. Prosedur yang diadakan adalah perumusan pokok masalah sebagai fokus penelitian, pengumpulan data yang bersangkutan dengan masalah, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan yang perlu untuk perbaikan. Ada fungsi penilaian. Etika pendidikan harus lebih menekankan pada aspek-aspek positif kebaikan dan kemajuan. Kemudian baru ada aspek negatif, kekurangan dan kelemahan. Fungsi perbaikan. Langkah yang dapat diambil yaitu mengidentifikasikan aspek-aspek negatif, mengklasifikasi aspek-aspek negatif, lalu melakukan perbaikan menurut prioritas. Fungsi peningkatan. Upaya perbaikan merupakan proses yang berkesinambungan yang dilakukan terus-menerus. Fungsi supervisi sesuai dengan gambar yang ada. Lalu ada asas-asas supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan dilakukan atas dasar keyakinan. Kualitas proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru, pengawasan terhadap PBM harus menaruh perhatian utama pada peningkatan kemampuan profesional guru. Pembinaan yang tepat dan terus-menerus diberikan kepada guru-guru berkontribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan profesional guru didasarkan atas keyakinan bahwa mutu pembelajaran dapat diperbaiki melalui pembinaan langsung,
dari orang yang bekerja sama untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Supervisi yang efektif dapat menciptakan kondisi yang layak bagi pertumbuhan supervisi guru. Supervisi yang efektif dapat melahirkan wadah kerjasama yang dapat mempertemukan kebutuhan profesional guru-guru. Supervisi yang efektif dapat membantu guru memperoleh arah diri, memahami masalah, memecahkan masalah dengan imajinatif dan kreatif. Supervisi yang efektif hendaknya mampu membangun kondisi yang memungkinkan guru-guru menaikkan pekerjaannya secara profesional. Kegiatan supervisi pendidikan diwujudkan oleh para pengawas dalam bentuk sikap dan tindakan yang dilakukan dalam interaksi antara pengawas dengan guru dan kepala sekolah. Perubahan yang perlu diperhatikan dalam proses interaksi adalah supervisi hendaknya dimulai dari hal positif. Hubungan antar pengawas dan guru didasarkan atas hubungan kerabat kerja profesional. Pembinaan profesional didasarkan atas pandangan yang objektif. Pembinaan profesional didasarkan atas hubungan manusiawi yang sehat. Pembinaan profesional hendaknya mendorong perkembangan potensi, inisiatif, dan kreativitas guru. Pembinaan profesional harus dilaksanakan terus-menerus dan berkesinambungan. Pembinaan profesional dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. Pembinaan profesional dilaksanakan atas dasar rasa kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan, dan keteladanan. Peran pengawas ada peran sebagai peneliti, konsultan atau penasehat, fasilitator, motivator, dan pelopor pembaruan. Perilaku pengawas. Tingkat kualitas perilaku pembinaan: memperhatikan, mengerti atau memahami, membantu dan membimbing, memupuk evaluasi diri bagi perbaikan dan pengembangan, memupuk kepercayaan diri, memupuk dan mendorong bagi pengembangan inisiatif dan kreativitas. Lalu ada teknik-teknik supervisi. Yang pertama ada kunjungan kelas. Manfaatnya adalah menumbuhkan kelebihan atau kekurangan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar untuk pengembangan dan pembinaan lebih lanjut, mengidentifikasi keadaan yang dihadapi dalam melaksanakan suatu gagasan perbaharuan pengajaran, secara langsung mengetahui keperluan masing-masing guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, memperoleh data atau informasi yang dapat digunakan untuk menyusun program pembinaan profesional secara terperinci, menumbuhkan percaya diri pada guru untuk lebih baik. Bentuk prakteknya adalah direncanakan oleh pengawas dan diberitahukan kepada guru yang bersangkutan. Direncanakan pengawas, tetapi tidak diberitahu lebih dulu kepada guru yang bersangkutan. Direncanakan guru dan mengundang pengawas untuk mengadakan kunjungan kelas. Kriteria untuk melakukan kunjungan kelas adalah memiliki tujuan yang jelas yang dipahami oleh pengawas dan guru, mengungkapkan aspek yang dapat diperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru, memakai lembar observasi tertentu untuk menginventarisasi data secara objektif, menyimpan. Terjadi interaksi antar pihak yang membina dan pihak yang dibina untuk menimbulkan sikap saling perhatian. Pelaksanaan kunjungan kelas tidak mengganggu proses belajar mengajar. Pelaksanaan diikuti program tindak lanjut. Pertemuan pribadi. Pertemuan pribadi merupakan pertemuan percakapan, dialog, atau tukar pikiran antara pengawas dengan guru mengenai usaha-usaha meningkatkan kemampuan profesional guru yang bersifat informal. Lalu ada rapat guru. Maksud diadakan rapat guru mengatur seluruh anggota staf yang berbeda tingkat pendidikan, pengalaman, dan kemampuan menjadi satu keseluruhan potensi yang sadar akan tujuan bersama dan bersedia untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mendorong anggota staf agar mengetahui tanggung jawab masing-masing dan berusaha melaksanakannya dengan baik. Bersama-sama menentukan cara untuk dapat dilakukan sambil memperbaiki proses belajar mengajar. Meningkatkan arus komunikasi dan informasi di antara anggota staf. Kunjungan sekolah, kunjungan dengan pemberitahuan, kunjungan tanpa pemberitahuan, kunjungan atas undangan guru atau kepala sekolah. Kunjungan antar sekolah, penertiban buletin profesional,
Penataran. Prinsip masih diterapkan. Penataran lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator. Kegiatan lebih banyak dilakukan oleh petatar. Para petatar diharapkan dapat mengikuti prinsip belajar sambil mencoba untuk melakukannya sendiri. Rasio antar penata dan petatar diperkecil dengan memperbanyak tutor. Program supervisi. Pengertian program supervisi yaitu rincian kegiatan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Kegiatan belajar apapun yang ditunjukkan untuk memperbaiki proses dan hasil belajar mengajar harus mengacu pada terjadinya perubahan perilaku mengajar guru ke arah yang lebih baik. Fungsi programnya berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dan alat untuk mengukur keberhasilan pembinaan profesional. Isi programnya berisi untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dalam hal menjabarkan kurikulum, menyusun perencanaan mengajar atau satuan belajar, melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik, menilai proses dan hasil belajar, dan kemampuan memberikan umpan balik secara teratur dan terus-menerus. Isi program supervisi. Kemampuan membuat dan menggunakan alat bantu, kemampuan menggunakan atau memanfaatkan lingkungan sebagai sumber dan media mengajar, membimbing dan melayani murid yang mengalami kesulitan belajar, mengatur waktu dan menggunakannya secara efisien untuk menyelesaikan program-program belajar siswa, kemampuan memberikan pelajaran dengan memperhatikan perbedaan individual di antara para siswa, kemampuan mengelola kegiatan belajar dan mengajar, kurikuler dan ekstrakurikuler, serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran siswa. Cara menyusun program. Langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi masalah proses belajar mengajar yang dihadapi guru sehari-hari yang ada di sekolah atau wilayah pembinaan itu. Menganalisis masalah, merumuskan cara pemecahan masalah, implementasi pemecahan masalah, dan evaluasi dan tindak lanjut. Cara penyusunan program. Model pengembangan program pembinaan. Penilaian program supervisi. Kriteria keberhasilan program supervisi. Tujuan akhir supervisi adalah meningkatkan mutu hasil belajar murid. Kriteria pelaksanaan supervisi yang efektif, inisiatif dan kreativitas guru berkembang, semangat kerja guru tinggi, para pengawas berperan sebagai konsultan dan fasilitator. Kriteria hubungan antar pengawas dan guru bersifat hubungan rekan sejawat yang melahirkan tradisi dialog profesional. Suasana kekeluargaan, kebersamaan, keterbukaan, dan keteladanan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kunjungan kelas, pertemuan pribadi, dan rapat staf dilakukan secara teratur. Pertemuan MGBS dan SPKG atau PKG dilakukan secara teratur sebagai kebutuhan, bukan sekadar kegiatan formalitas untuk memenuhi perintah atasan. Pihak yang menilai. Setiap pihak yang terlibat proses supervisi adalah pihak yang harus mengetahui keberhasilan atau kegagalan setiap usaha yang telah dilakukan. Guru, kepala sekolah, dan pengawas adalah para penilai. Teknik dan alat penilaiannya yaitu ada observasi, wawancara, angket, skala penilaian, dan laporan. Pemanfaatan hasil penilaian dan tindak lanjut. Untuk menghimpun hasil pembinaan yang telah dicapai, sebaiknya dibuatkan suatu sistem pendataan yang merupakan sumber informasi yang bermanfaat bagi perbaikan program pengajaran di sekolah. Data tersebut dapat disusun dalam bentuk kumpulan file yang mencakup masalah sejenis dapat pula dalam bentuk tabel, diagram, dan sebagainya. Pendataan yang dipakai sebagai sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan memperbaiki mutu pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.